Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli aw kama qala amma ba'd. Hadratal qurama wal fudala para alim ulama wabil khusus murabbi ruhina wa qudwatina mudiril ma'had salafi Abdus Salam wa iyalih alladzina sami'na wa ata'na, para asatid sebatin kaula mulja'aki, para santriwan dan santriwati yang semuanya masih disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya doanya masih istijabah. Amin. Kalian adalah yang mempunyai keistimewaan doanya istijabah. Bapak Sohibil Bait, Bapak Muhammad Ahmad Slamet Widodo AS, ini adik kandung Jokowi, Joko Widodo. Namun lain bapak, lain ibu. Pastor dan apa nyaman? Setan Ahul Muslim. Juga Ibu Sohibil Bait, kalau ada yang telah repot untuk menyediakan katanya sedikit hidangan, jamuan mungkin yang harus kita cicipi nanti. Kita tunggu kan ada janjinya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan tasyakur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk memperingati peristiwa yang sangat bersejarah, peristiwa yang sangat menakjubkan, yang sangat mengherankan, peristiwa yang luar biasa, yang tidak semua orang bisa melaksanakan adanya Isra Mi'raj kecuali satu-satunya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan kali ini Allah berkenan memberikan tetesan syafaat, percikan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita yang pada saat ini adalah mencari sedikit ilmu,
mudah-mudahan Allah juga memberikan ridhonya dan berkat syafaat Nabi Muhammad SAW, kita bisa dibukakan hati, diberikan kecerdasan, kepintaran, dan mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang banyak, yang manfaat dan berokah, sehingga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik dan menjadi penerus bangsa yang memang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Salatullah ma'asalamihi, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana pada malam hari ini kita peringati peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang ketiga kalinya saya banyak terima kasih dapat undangan 3 kali, mulai dari jam 4 sampai jam 5. Jadi saya termasuk undangan yang paling istimewa. Saya bilang dalam pikiran saya, aduh, Arya ke apa di rumah ya pun gula. Saya harus istirahat jam 4, ada assalamualaikum, bangun lagi, assalamualaikum, datang lagi jam 5. Aduh, Arya jeruk teke. Terus yang kedua, saya ini kurang persiapan. Mepah ke kau kok tidak dari 2 hari atau berapa hari saya diundang, diberi informasi bahwa supaya memberikan semacam bercerita tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sehingga setidaknya saya bisa buka kitab derdir. Namun saya yakin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini adalah ada referensinya. Setelah dulu saya mengaji dan saya membaca kitab-kitab, seingat saya, dan mudah-mudahan saya dapat barokah dari guru-guru saya, sehingga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya karena pembicara pertama. Kalau pembicara pertama saya adalah ibaratkan suatu acara, sekarang saya akan menyampaikan persiapan Nabi. Persiapan Nabi atau menurut santri kronologisnya. Kenapa Rasul itu diisrokan? Kenapa Rasul itu dimi'rajkan? Nanti istrinya Isra yang lebih ahlinya mungkin yang bisa menyampaikan. Saya persiapannya. Kenapa Rasul itu diisrokan? Yang saya ketahui adalah Rasul itu pada masa itu sedang menderita, galau. Rasul sedang galau, bahasa gaulnya anak sekarang. Kenapa galau? Karena pada masa itu adalah masa setelah istri tercintanya meninggal dunia. Siapa yang tidak galau kalau istrinya meninggal dunia? Kalau itu termasuk suami yang bertanggung jawab dan setia. Illa kecuali ya suami-suami yang mata keranjangan atau cintanya cinta monyet. Kalau seorang Rasul walaupun istrinya 9, cintanya itu walaupun terbagi, Rasul itu bisa membagi cinta yang ke-9 istrinya. Dan terus terang Rasul itu siapa yang meninggal dunia istrinya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah ini adalah istri pertama
Rasul, walaupun dia berstatus sebagai janda beranak. Tapi walaupun dia janda beranak, dia adalah istri pertama Rasul. Kalau dalam kitab Ianatul Tolibin, yang namanya cinta pertama adalah yaitu adalah istri pertama. Siti Khadijah, kenapa sehingga Rasul sangat galau pada masa itu? Siti Khadijah adalah yang membentengi Rasul, yang memberikan dorongan moral, yang memberikan dorongan material. Dan Rasul sangat ketika Siti Khadijah meninggal dunia. Seperti apa kiranya perasaan Rasul ketika ditinggal oleh istrinya tercinta tersebut? Bukan Rasul itu, saya menafikan bahwa istri yang 8 itu bukan istri yang dicintai, yang tidak dicintai oleh Rasul. Dia adalah semuanya istri yang dicintai oleh Rasul. Namun di antara salah satu istri yang sangat dicintai adalah Khadijah meninggalkan beliau. Kira-kira andai kata kalian istrinya meninggal dunia, ingat apa sakin atina? Ingat apa suasana kira-kira? Galau. Itu yang pertama. Kronologisnya, cerita awalnya. Sehingga Rasul itu diisrokan. Tidak begitu lama berselang berapa bulan, istri tercinta Rasul meninggal dunia, ditambah dengan pamannya meninggal dunia. Abu Thalib kalau nggak salah. Abu Thalib. Sedangkan Abu Thalib ini adalah seorang tokoh Quraisy yang berpengaruh di kalangan Quraisy, sehingga ketika ada orang-orang Quraisy yang ingin membunuh Rasul, dia masih memandang pamannya. Cek macam aro tang penak. Ayolah, kau keng Polan penak kaki. Cek benih penak Muhammad Jumat belam. Jadi ini adalah Abu Thalib adalah seorang yang sangat banyak perannya terhadap perjuangan Rasul. Itu pun meninggal dunia. Aduh, binih tade, tumbuhan hidup, benteng hidup tade, tumbuhan hidup tade, tompaan odi tade, pengaman odi tade. Waduh, kira bukan hanya galau lagi, galau bagaimana lanangan galau nah. Jadi Allah yang sangat mencintai Rasul itu adalah juga sangat perhatian Muhammad, ente jangan bingung-bingung, jangan terlalu galau, siap-siap saja, satu ketika kamu akan saya berikan izin untuk rekreasi. Apa rekreasinya? Adalah Isra Mi'raj. Di antaranya Allah memerintahkan Rasul untuk Isra Mi'raj itu untuk menghilangkan kegalauan Rasul, kesusahan Rasul, kekacauan pikiran Rasul, itu diantaranya. Dan kenapa disuruh siap-siap dan tidak sembarangan Rasul itu diisrokan dan dimi'rajkan? Karena Isra Mi'raj ini adalah proses untuk menghadap Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa. Untuk menghadap Allah itu tidak sembarangan orang harus menghadap Allah. Kita sholat saja tidak boleh sembarangan, apalagi langsung berhadapan dengan Allah. Kita sholat saja harus menutup aurat, punya wudu, suci dari hadas kecil dan besar, seyoknya harus pakai kopiah, kufiyah, harus pakai sarung, tutup aurat lah. Itu adalah etika untuk menghadap Allah. Dan juga harus memurnikan hati, sungguh-sungguh ingin beribadah dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang mau sholat, apalagi untuk langsung menghadap Rasul. Oleh karenanya dalam kitab Dardir itu adalah sebelum Rasul diisrokan,
atau dan dimi'rajkan, Rasul itu masih dioperasi dulu perutnya. Tangke apa? Dioperasi. Dioperasi dulu, dikeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perut Rasul. Namun bukan kotoran-kotoran yang dohir. Adalah kotoran-kotoran rohani seperti syirik, sum'ah, riya, kotoran-kotoran yang bisa dianggap dosa, bukan kotoran kuningan itu, bukan. Tidak masuk. Supaya apa? Supaya dia adalah betul-betul suci dan terbebas dari dosa. Walaupun Rasul itu sendiri sudah dimaksum dari segala dosa. Dibuang sifat-sifat yang menyebabkan dosa, sum'ah, riya, takabur, syirik dan lain sebagainya, itu dibuang dan diganti beberapa kebaikan seperti hikmah, ilmu, iman, keyakinan, keikhlasan dan lain sebagainya. Itu diganti dulu. Namun dokternya itu bukan dokter sembarangan. Kalau kemarin Jokowi beserta Prabowo itu tes kesehatan itu semuanya profesor-profesor yang tidak kalah dengan dokter-dokternya ada di Jerman, di Amerika dan di Singapura, kata Prabowo. Namun ini adalah bukan hanya profesional, sudah di luar itu. Siapa? Yaitu malaikat Jibril, Mikail dan Israfil. Itu dokternya. Meningkaki kan Bu Fitri, Bu Retno, Pak Retno nih. King lapa aku nepelakan setompoan. Kayak cetak apa kun nepela, kayak tabuk nepela pakun. Nah, itu tidak pakai obat dan tanpa bekas. Baru diberangkatkan Rasul. Sebelum berangkat juga Rasul itu bukan sembarang kendaraan. Kendaraan yang luar biasa dahsyat kencangnya dan cepatnya. Melebihi dari cepatnya Jupiter MX. Menyentuh MX kan pun ngebut ceng kok. Di komeng itu kelambinnya beda kabi. Ini lebih daripada itu. Thank you, ingat amen. Wah, melebihi daripada introsi itu yang 1000 cc 1500 cc. Oh, lebih dijual. Dia bukan Honda, dia bukan Suzuki, dia bukan Mitsubishi, dia bukan Yamaha. Dia adalah buruk. Incek manai biar ngutur buruk. Kecuali posepon bisa manain. Kaki lo depak kaki, ilmu lo depak buruk ini. Buruk ini adalah sejenis hewan. Dia tidak berjenis kelamin. Buruk itu. Ia tidak ada yang jantan dan tidak ada yang betina. Artinya tak ada buruk bini, tak ada buruk laki. Itu diambilkan dari dealer mana? Dia adalah diambilkan dari dealer Riyadul Jannah, taman surga. Dealer. Wah, nggak lagi di surga. Dan bukan sembarang buruk yang diambil. Mun sepang kerapang tak diambil. Kira-kira kalau akan andaikan kalian disuruh ngambil kenan apa yang mulus, apa yang masih orisinil, yang seperti apa? Yang mulus. Namun seperti kenyataannya buruk yang ditumpangi oleh Rasul itu tidak seperti itu. Ketika Allah memerintahkan kepada Jibril, coba kamu ambilkan buruk, kamu lihat dan pilih yang bagus yang ada di Ridul Jannah itu. Itu perintah Allah kepada malaikat Jibril. Jibril dengan seketika itu berangkat karena dia sam'an wa ta'adan dan sangat patuh kepada Allah. Berangkat. Tiba di Ridul Jannah, malaikat Jibril melihat.
Semua buruk udah curiga dan cemburu. Ada apa gerangan ya Jibril? Kok tumben ke sini? Jibril, enggak apa-apa, dan Jibril. Ajeling Jibril. Kemas sesak, segenteng deh. Bernana sesak. Semua sehat-sehat, semua gemuk-gemuk, semua aduh, luar biasa. Berhias diri. Namun Jibril ketika mencari buruk-buruk di antara berjuta-juta buruk, Jibril itu terpana dan terpesona dan heran, kenapa ada buruk yang selalu nangis dan sampai kurus kering, tidak makan dan tidak minum beberapa ribu tahun. Jibril heran bertanya, buruk, kok tidak sama yang lain? Ente tidak sama yang lain, kenapa di kamu lainnya itu gemuk-gemuk, sehat-sehat, kamu kok kurus, selalu nangis, pun bilik lah. Iya lah, tengah-tengah bilik cara nangis itu. Apa jawabannya? Saya tidak bisa seperti yang lain, Jibril. Kenapa kamu nggak makan? Rumput itu biru-biru di sana, makanan semua jenis vitamin ada. Saya dah beribu-ribu tahun tidak makan. Kenapa nggak minum? Saya tidak minum. Loh, kenapa? Untuk mengutarakan itu, masa buruk, malu-malu kucing. Jadi memang gerangan ada. Saya sekarang ini diutus oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk mencari buruk sebagai kendaraan makhluk yang paling baik dan makhluk yang sangat istimewa kat raja ini. Ketika mendengar ucapan manusia yang paling baik dan sangat istimewa di jagat raya ini, buruk yang tadinya lemes, selalu menangis, seketika itu spontan langsung sehat. Siapa itu Jibril? Muhammad kan? Loh, kok kenal Muhammad? Kok kenal Muhammad nyan? Ngecit kadang gocak manusia yang paling baik, buruk itu ngecit sehat pasana. Cik nginding nyaman bukan namanya, masih julukannya sudah sehat. Loh, kenapa kamu kenal? Begini ceritanya Jibril, baru curhat dia. Ini prosesnya. Sebelum Isra ini, kalau cerita sama Isra Mi'raj, besok malam masih harus nyambung. Di jam 12 bersambung. Terus Jibril itu heran, lama juga berkomunikasi dengan buruk itu. Dan ketika mendengar manusia yang paling baik dan sangat istimewa, dia malah sehat dan berdiri tegak. Ceritanya begini ya Jibril, dulu Allah pernah berfirman kepada kami semua bahwa nanti di akhir zaman Allah itu akan menciptakan seorang makhluk yang istimewa dan dia akan diberi semacam prioritas syafaat yang bisa menolong umat-umatnya yang sudah diputuskan masuk surga, masuk neraka, dan kalau dia Muhammad yang namanya Muhammad itu berkehendak bisa mengangkat umatnya. Dan tidak ada manusia dan bukan hanya di antara manusia dan di antara semua nabi, dia adalah yang paling baik dan dia yang paling utama dan dialah paling istimewa. Semenjak itu saya rindu, kangen, cinta, ingin bertemu dengannya. Sehingga sejak itulah saya tidak bisa makan dan tidak bisa minum dan tidak bisa tidur. Sehingga saya kurus seperti ini dan lunglai tidak berdaya seperti ini. Itu keng cinta nade nabi aja. Keng cerita na cinta.
selawat patut ke selawat sajen po lempo kengking ceretaan itu buruk itu sudah dengan cinta dan rindunya dia tidak bisa makan dan tidak bisa tidur dan tidak bisa minum dan selalu menangis, selalu ingin bertemu dengan Rasul. Lah kata Jibril, sekarang saatnya. Kuat enggak kamu tuh mau mengangkat apa Nabi dengan kami? Sanggup. Sampai kemana Nabi yang namanya Muhammad itu harus saya antar? Saya siap. Siap pasanan. Ikabai tompana Nabi. Barulah turun Jibril dengan buruk itu dan menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk Isra dan Mi'raj. Hadirin rahimakumullah, paham? Ini cerita awal. Terus diceritakan menurut sebagian ulama, kenapa Nabi diisrokan atau dimi'rajkan? Karena dulu Mas terjadi perdebatan antara langit dan bumi. Langit ada batung tenggentengan. Incan bumi gendengan engkau bagusan engkau, incan langit gendengan engkau bagusan engkau. Yobain anak wahari ya kerotro. Ingat, pernah ada perdebatan antara langit dan bumi. Kata bumi, langit bong sombongan pada bareng setiarwa. Jadi tonggon dengan engkau, buni beda iya, songko ni beda iya, sarungnya beda iya. Tahu ya? Pakun, apalagi manusia langit seperti itu. Kata bumi kepada langit, bumi, langit, kamu itu apa yang istimewa? Memangnya kenapa? Saya semuanya ada di bumi. Saya indah dipandang mata. Incan bilang, jangan seperti itu. Incan langit, gendengan engkau. Saya ada di atas, nggak apa-apa ada di atas. Coba saya bayangkan, saya punya taman berjuta-juta bunga. Siapa yang tidak senang melihat bunga? Kecuali saya tak senang itu melihat bunga apa? Bunga bangkai. Kalau bunga melati, bunga mawar, bunga dan lain sebagainya, wahai bolong seperti di taman bunga di Cianjur itu, tak boleh kaki. Ayo. Kenget lah bunga saang jaga. Begitu. Kata langit, jangan macam-macam, saya punya bintang. Kamu orang-orang yang ada di bumi, makhluk-makhluk di bumi bisa melihat dengan keindahan kami, bintang. Kata bumi, jangan begitu, saya punya gunung. Orang belajar lukis dulu kita waktu SD, MI, kalau ada tugas apa namanya melukis pasti gunung. Udah. Pak Berdema Atari ini tengah tong. Iya kan? Ingat enggak? Ingat waktu SD. Lah tadi ke kurun sengajar kunang dia. Gunung Berdema Atari ini tengah. Iya dulu kan begini kan? Saya SD dulu. Oh saya SD juga dulu. Oh kakek. Saya alumni SD. Terus kata langit, saya punya matahari bisa menyinari kalian di bumi. Wah, jangan bumi kalang goreng. Enggak, saya punya nabi. Nabi itu ada di bumi. Jangan. Nabi itu adalah apa? Penyampai wahyu. Orang yang disintai
disayangi Rasul, disayangi Allah, pilihan Allah. Wah, jangan langit bingung dia. Saya punya malaikat. Malaikat itu ada itu adalah selalu ada di kami. Untung nggak mungkin apa namanya satu saat seketika biasanya apa namanya malaikat itu turun. Saya punya laut yang dilihat dari atas, di atas pesawat pula. Oh, ganteng ya kerja seperti ini. Dah situ kata Allah, kamu jangan berdebat. Seketika itu apa dia punya rembulan? Kalau malam akan menyinari. Ketika itu, oh saya punya satu, tidak bisa kamu lawan. Ini adalah apa namanya keputusan dari Allah. Khairul anbiya wal mursalin, khairul khalqihi adalah ini adalah manusia apa paling baik di antara para nabi dan utusan dan paling baiknya para makhluk. Kamu juga jangan malaikatnya nggak ada apa-apanya di mana ini siapa? Muhammad. Karena dengan keputusan khairul anbiya wal mursalin, khairul khalqi dan lain sebagainya, langit kalah. Ya, saya ngaku. Tapi diam-diam si langit ini apa namanya? Minta kepada Allah, berdoa, ya Rob, saya apa namanya? Kemarin saya berdebat dengan bumi. Ya apa ngi jangan. Tuhan Allah Ta'ala. Ada debat apa sih nggak kira lebih ke beto. Bahasa sekarangnya begini. Bahasa sekarangnya begini. Ada debat apa ngi? Tuhan Allah Ta'ala itu kelangi. Debat ini sing kaki. Itu ku tak pahbong sombongan namanya. Terus apa kemudiannya? Saya kalah ya Rob. Kula kalah pengirannya. Kenapa kalah? Di bumi itu ada makhluk yang paling baik yang namanya Muhammad. Itu kami tidak punya. Supaya kami sama derajatnya dengan langit, tolonglah satu saat kalau sempat-sempat ada waktu lowongan Muhammad itu tolong dinaikkan kepada kami. Tahu aja kamu tuh Allah Ta'ala ke langit. Tahu aja kau ngit. Lah itulah singkat cerita, itulah peristiwa kronologisnya Nabi itu diangkat ke langit. Kenapa tadi Sabtu kembali kepada Buruk? Kenapa sampai cinta sebegitu berat dan cinta sangat dalam kepada Muhammad dan rindunya luar biasa melebihi daripada yang lain? Jangan khawatir, Nabi Muhammad itu memang manusia yang diberi prioritas untuk memberikan sapaan pertolongan kepada kita, dan di lain itu secara zahir Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling tampan dan ganteng sedunia, mengalahkan yang namanya Nabi Yusuf, suami daripada Zulaikha. Kalau kalian hanya tahu, siapa nak mau kalau ditanyakan siapa nabi yang paling tampan? Nabi Yusuf. Nah, pasti bukan ponis seperti itu. Kalau Nabi Yusuf itu ketampanannya masih memberikan fitnah, bisa memberikan musibah, dan orang kepada ketampanan Nabi Yusuf itu bisa menatap begini, bisa ajeling. Kalau terhadap ketampanan Nabi Muhammad tidak ada seorang pun yang bisa menatap langsung kepada raut muka Nabi Muhammad karena ketampanannya. Tertunduk malu, haibatan wa wiqaron, sangat dahsyat. Minta cinta kaki Nabi Yusuf nggak ada apa-apanya.
Nabi Yusuf itu bisa memberikan fitnah. Satu contoh ketika Siti Zulaikha saja melihat ketampanan Yusuf, dia bisa terpesona dan jatuh cinta kepadanya. Orang lain kepada Nabi Muhammad bukan tidak cinta, namun kecintaannya karena karena di balik itu adalah Nabi Muhammad itu bisa memberikan pertolongan. Sedangkan Nabi Yusuf itu tidak punya apa-apa, hanya diberikan semacam tidak punya syafaat. Nabi Yusuf itu seperti nabi-nabi yang lain. Satu contoh tadi saya ulang adalah ketika Siti Zulaikha, istri Aziz Kikit bin Al-Aziz, Perdana Menteri Mesir pada masa itu, yang mengambil anak, mengadopsi Nabi Yusuf, ibu angkatnya bisa cinta. Jaring lah tuh wakil cinta kanak-kanak melapos teposong goreng bini itu. Memang dasar perempuan tak tahu diri. Belum, udah tua masih cinta sama anak muda, kan begitu. Sehingga apa? Nabi Yusuf ketika Perdana Menteri Mesir itu menjalankan tugas ke luar kota, Nabi Yusuf itu bukan diperkosa, diperkaos. Erepu. Dan Nabi Yusuf pada waktu itu bukan tidak punya nafsu birahi, punya, namun Allah kucurkan melalui jari manisnya. Spermanya keluar dari jari manisnya. Meninggalkan kan luar di jari apa? Meninggalkan kalau dari jari bungka. Kalau Nabi Yusuf itu dari jari manisnya. Itu dah bukti menjadi fitnah. Dan semua para istri gubernur Bini Cornelis, memang benar aja Bini presiden ya kalau sekarang itu Perdana Menteri itu presiden. Itu mencemooh, menggunjing, erasanin binina bupatina, binina menteri-menterinya itu, wazir-wazir itu menteri-menterinya, sehingga Rasul Siti Zulaikha itu merasa malu dan mengundang para istri-istri itu untuk disatukan dan supaya melihat Nabi Yusuf itu seperti apa tampaknya Nabi Yusuf. Sudah pernah saya ceritakan ini? Udah. Untuk diperlihatkan seperti apa ketampanan, sehingga kan kalau ada seorang wanita cinta udah tua cinta pada anak muda, kan namanya apa itu? Cinta tak punya mata. Memang mencandeng tua lambeng nak, memang cinta itu tidak bujun. Maka orang tua bisa cinta kanak-kanak. Orang tua cinta kanak-kanak, itu kan cinta dek wujudnya mana? Lalu itu. Jadi ketika itu menjadi buah bibir, diobsesi jadi berita, disilet jadi berita, dia apa boleh itu? Kis jadi berita, malulah. Namanya istri presiden menjadi buah bibir masyarakat, terutama istri-istri para terutama itu adalah jadi buah bibir istri-istri para petinggi menteri pada masa itu, petinggi negeri pada masa itu. Maka untuk memberitahukan bahwa Nabi Yusuf itu memang tampan, maka Nabi Yusuf itu Siti Zulaikha itu mengundang para istri-istri para petinggi tersebut, istrina para menteri-menterina, istrina lekapurina, istrina gubernur, bupati dan sebagainya, semuanya ditempatkan satu tempat dan diberi hidangan buah-buahan yang harus diiris dengan pisau. Setiap satu orang diberi apel, lepir dan sebagainya, itu semangka, dan disediakan pisau yang sangat tajam. Dan acara itu sudah dimulai,
Silakan hidangannya dicicipi setelah sedang mengupas apel, buah pir, apa namanya, buah semangka, melon dan sebagainya. Siti Soleho itu mempersilahkan Nabi Yusuf untuk masuk dalam ruangan itu. Yusuf dipersilakan masuk satu ruangan. Ketika pas sedang megang pisau semua dan mengiris buah-buahan, diberitahukanlah, hei para hadirin yang menghadiri undangan saya, inilah yang namanya Yusuf. Ketika Yusuf ditampakkan dimasukkan dalam satu ruangan tersebut, semua wanita yang mengiris buah-buahan itu tanpa terasa tangannya yang diiris. Anga-anga kapi. Jangankan kita langsung, tak kita langsungnya di lubang sengintip. Pengintip malu namanya. Kalau orang Jawa bilang kalau intip itu apa? Kerek. Jadi siapa-siapa sambung intip itu nyaman kerek. Intip itu kerek. Kalau dulu lagi kera Usman. Kalau santri itu kayak tadi si Yino mah, mun ngakan belum amun tanah belum Jumat belum Selasa itu tanah. Pekerek yang sebutan tanan anu. Iya, malah beri intip. Pekerek sabuk ke langsaran atau ke apa namanya plastik aja. Anu kapi pada ki keren jo jelo kala iya no nak lo kala senduk ya. Pasal naik kun so derjen se ekeng 5 liter itu. Dok. Anilah nanti mahan seyeno mah aing kere. Begitu ngakan yang kenyang, wah nginum Maria. Oh, ada paharo apaan itu. Itu namanya aing intip. Bisa bahasa ngintip itu namanya kere. Bicara seperti itu, terus kalau Nabi Muhammad itu tidak seperti itu. Apa yang dikarang oleh Imam Busiri Dibai itu adalah Nabi Muhammad itu adalah ponis adalah manusia yang paling tampan dan melebihi daripada apa namanya ketampanan langit dan bumi ini. Satu contoh, anta syamsun anta badrun anta nurum fauqa nuri anta iksiru wa goli, kan begitu. Engkau Muhammad anta badrun, kamu adalah bulan purnama. Anta samsun, kamu adalah matahari. Anta badrun, kamu adalah bulan purnama. Anta nurum fauqa nuri, engkau adalah cahaya melebihi cahaya. Nabi Muhammad itu lebih dari cahaya. Andai kata tadi Badam ada Nabi tidak gelap gulita seperti tadi, tidak harus menghidupkan jin set, cukup dengan adanya Nabi. Cukup dengan adanya Nabi. Itu kan dengan Nabi Yusuf petengin pakun sana buka gaganang daya. Apalagi Yusuf dina. Aduh gitu. Karena Nabi Muhammad itu tidak. Satu cerita. Ketika Nabi sedang keluar rumah dan Nabi waktu itu giliran Siti Aisyah, giliran tidur, kan Nabi itu punya istri 9. Setiap malam giliran begini. Meretong lem Sabtu seumpamanya lah sampai 9 hari. Pas itu giliran Siti Aisyah, salah satu-satunya istri Nabi yang perawan dan masih umur 9 tahun waktu itu dinikahi. Kalau andaikan sekarang Nabi itu masuk HAM, saya puji saja dikatakan oh melanggar HAM, harus berlawanan dengan itu apa itu sekarang Komisi Perlindungan Anak KPIA, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nabi saja enggak ada, tidak seperti itu. Nah, sehingga kalau tidak dilarang, Muhammad jangan, kan begitu. Setiap Nabi Muhammad itu melakukan sesuatu pasti ada perintah atau pasti ada larangan. Kalau tidak ada maka itu adalah boleh. Lah, singkat cerita tadi, ketika Nabi pada masa itu adalah mau Siti Aisyah sendirian di rumah itu. Tentunya kalau sendirian dia akan kesepian.
dengan kesendiriannya. Jadi untuk mengisi waktu itu, di waktu malam itu, dulu kan ada lentera. Lentera di malam hari. Lentera itu lampu telpek. Tahu lampu telpek, oke? Iya, malam menegak lampu telpek, bulan nere sabe, pek nyalpe, pek teguk pi angin. Jadi Nabi Siti Aisyah waktu itu menjahit ala koi jayen. Mau ini nak cai jan hing malam karena ke sangar jan. Min tak sangar. Tilok ngetela apalagi saya umur 40. Apalagi kita cai matang apa? Apa benang ke jarum kan. Nama panggilanan ndak ni apa? Engkau lah tahu anaknya apa? Cai bengejarum ketemu. Jangan bengejarum ini nah ini dia. Dah lanjut. Jadi waktu itu Siti Aisyah sedang asiknya menjahit, dan seketika itu juga jarum itu jatuh hilang ke kerja rumah. Ijainya kita marah. Jadi lenteranya diangkat. Yang lo yeno mandang ya. Diangkat lenteranya, rencananya ingin mencari jarum yang hilang. Bukan jarum yang patah, itu dimekeset hilang. Karena mungkin lebih dekat dengan hidung, lentera itu, lampu itu mati. Jadi Nabi Siti Aisyah gagan. Ketika itu, ketika bingung dan kegelapan mencari jarum yang hilang itu, lalu ada suara di apa? Di luar, assalamualaikum ya Humairo, selamat datang apa, assalamualaikum wanita yang kemirah-mirahan kedua pipinya. Karena Siti Aisyah itu luar biasa cantiknya. Kalau Nabi menjuluki ya Humairo, menindakkan ini bahasa ingin gincoro kenangan. Ya menang-menang tidak beting pesanan. Ya itu benar. Kecantikannya sampai apa seakan-akan mirah-mirah di kedua apa pipinya. Jadi Rasul itu manggilnya ya Humairo. Waalaikumsalam. Kok pulang awal Abi? Anak sedih. Loh, jangan Nabi heran, kenapa gelap? Kenapa gelap? Ya baru sekarang jawaban Siti Aisyah. Kalau Abi udah datang baru ditanyakan, "Lah, kenapa gelap? Kenapa di mana lenteranya? Di mana lampunya?" Mati. Ketika Nabi itu masuk rumah, semua ruangan dalam rumah itu semuanya bercahaya. Tanpa menggunakan lentera itu, Siti Aisyah langsung menemukan jarum yang hilang. Nabi keng masuk. Ali kemuka pintu langsung terak kapi ruangan. Itu ketambahan, itu karena gentengan Nabi itu. Makanya anta nurum fauqa nuri. Engkau Rasul, engkau Nabi Muhammad, cahaya di atas cahaya, lampu di atas lampu, matahari di atas matahari, bulan purnama di atas bulan purnama. Itu kegendengan. Dan Nabi itu tidak memberikan apa fitnah. Tidak memberikan karena tidak ada seorang pun yang bisa menatap langsung pada Nabi. Jadi orang yang jelok pati tahu bahwa kan orang takut todus karena kewibawaan dan apa namanya Nabi yang telah diberikan oleh Allah. Dan Allah memberikan ketampanan itu bukan untuk ketampanan untuk supaya orang bisa terpesona, itu tidak, kecuali kepada Nabi Yusuf, kepada Nabi Muhammad itu tidak. Hadirin rahimakumullah, saya tidak bawa jam, mungkin lebihnya ini adalah kronologisnya saya tambahkan. Kenapa tadi adalah buruk itu sampai beribu-ribu tahun tidak makan dan minum, itulah ceritanya. Bukan buruk itu bukan cinta yang tidak ada alasan dan tidak punya argumentasi. Itu memang betul punya argumentasi, punya alasan yang memang logis dan rasional. Ini adalah
mungkin perencanaan daripada tadi gimana Rasul Nabi Muhammad itu diisrokan dan dimi'rajkan, karena ada beberapa faktor. Yang pertama karena Nabi sedang galau karena ditinggal mati oleh istrinya dan pamannya, dan karena ada perdebatan antara langit dan bumi. Inilah kronologisnya, isi daripada Isra Mi'raj, seperti apa Nabi itu Isra Mi'raj dan sebagainya, saya berikan kepada Ustaz Osman nanti untuk menyampaikan. Saya cukup sekian, dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan tidak sesuai penyampaian saya, ini mungkin adalah kebodohan dan kehinaan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini adalah bisa memberikan motivasi dan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ma asabaka min hasanatin famillah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Manabi bedah motor kauloh nyuunah ilam bayakin. Manabi bedah pemator sekeleroh nyuunah isabor aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.